surat untuk Laura Mirzani Mawardi alias Loli. Ini ya, Nduk ya, saya bilangi ya, kalau kamu mengeluarkan statement jangan takut kepada orang tua hanya karena mereka melahirkan kita. Mbok kira kowe sampai gede ngono kuwi, kamu sampai besar, jadi besar gitu itu bisa besar begitu saja ya. Tidak ada proses membesarkan, tidak ada proses kamu rewel, nangis, sakit, nggak ada. Nih anak saya sendiri ini saya nyuman ya, saya tidak bisa tidur 3 hari 3 malam karena dia rewel karena sakit. Itu belum yang lain-lain ya, belum biaya, belum lain-lain. Terus kamu bilang gitu, melahirkan, mengandung itu taruhannya nyawa Besti. Iya memang kamu tidak mau dilahirkan, tapi kalau bisa memilih ibumu ya gak pengen dua anak kon. Siapa sih pengen dua anak kayak ngono? Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Tapi kan kalian juga bacot lu Loli, bacot lu bener-bener anak durhaka lu mah. Gue gak pernah ya mengomentari masalah lu sama ami lu, sama keluarga lu, tapi ini masalahnya sudah menyangkut seorang ibu. Lu jangan menggiring opini biar dicuci masyarakat ini karena omongan lu, supaya tidak takut sama seorang ibu, supaya udah jelas-jelas Loli, surga itu di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki si Padel, Kang Samir itu. Lu dicokokin apa sih sama si Padel sampai segitunya lu ngelawan sama mama lu? Lu nanti lu lahiran, lu lihat nih dari sini lu lahiran, biar lu ngerasain rasanya perjuangan seorang ibu yang melahirkan anak tapi gedenya malah ngelunjak. Lagi-lagi Loli kabur dari safe house. Terus 3 bulan ini sia-sia dong. Jujur awal-awal tuh gue bingung kenapa sih Loli ditaruh di safe house bukan di rumah Nikmir. Ternyata gengs, Loli itu sebenarnya udah jadi tersangka pelaku abortion, tapi ternyata itu dijagain sama Nikita Mirzani, makanya ditaruh di safe house. Simak dulu video ini. Terus mau dibilang katanya ibu biadab apa segala macem. Si Niki ini tetap membiarkan anak ini, gimana caranya supaya tetap di safe house, biar gak ditahan. Selalu tahu. Terus gue pun bingung kenapa sih pengacara Fadil tuh sampai mati-matian gitu loh untuk membela si Loli. Terus gimana perasaan Nikita Mirzani ketika Loli itu bilang bahwa jangan takut sama ibu kita, orang mereka cuma ngelahirin kita aja kok. Anak seumur gitu udah punya pikiran seperti itu coba. Terus dia kabur malam-malam dapat akses dari mana? Nanti kalau udah berhasil, kamu bakal ditinggal. Gak bakal kamu dapat rasa kasih sayang dari mereka. Ingat, mereka juga punya anak. Kalau dari teman-teman Nikita Mirzani, kita tuh bisa melihat bahwa Loli itu dimanfaatkan, gengs, sama musuhnya Nikita Mirzani, karena Nikita Mirzani tuh emang nggak bisa kesentuh. Good point juga bahwa kenapa mereka itu mau susah-susah ngurus si Loli, padahal kan mereka punya anak sendiri. Kalau bukan untuk manfaat sesuatu, ya buat apa? Menurut gue kasus ini tuh semakin kompleks sih, dimana Loli itu 3 bulan di sana tapi nggak banyak perubahan. Aneh nggak sih? Ingat ya gengs, nggak ada satupun orang tua yang ingin menyesatkan anaknya, apalagi membenci anaknya. Sebenci-bencinya orang tua sama anaknya, itu anak bakal diterima kembali kok. Ini tuh sesuai dengan perkataan Nikita Mirzani untuk anaknya di videonya. Bahkan ada teori konspirasi yang bilang bahwa kasus Loli ini di-up gara-gara untuk menutupi kasus pelecehan agama oleh Isa Zega. Menarik juga tuh. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Komen di bawah ya. Pengacara Rosman Arif Nasution meyakini ucapan artis cantik Nikita Mirzani tidak akan berpengaruh kepada anaknya, Laura Mirzani Mawardi alias Loli. Kalau menurut Nikita Mirzani, mau didengarkan kepada Loli 1.000.000 kali nggak ngaruh, kata Nikita Mirzani. Rosman Nasution bahkan menduga Nikita Mirzani mempunyai maksud terselubung ketika berbicara banyak tentang Loli. Pria berkacamata itu menduga Nikita Mirzani ingin mendapatkan citra positif di tengah masyarakat luas. Sebab sampai saat ini hubungan Nikita Mirzani dengan Loli belum pulih. Kalau saya duga hanya penggiringan opini biar positif pemandangan dia, ujar Rosman Arif. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Tapi kan kalian juga ingin. Aku kalau soal orang tua ya paling gak bisa gitu, apalagi dengan lantangnya ngomong kayak gitu. Berasa dia tuh Loli, kamu gak akan tahu Loli, mungkin itu akibat pergaulan ya kalau menurut aku. Jadi dia pemikirannya masih labil gitu, terus dia pemikirannya masih bisa berimajinasi.
Beda kalau kita kan udah berpikir secara dewasa. Jujur ya, aku kalau ibu masih ada, orang tua masih ada aja, aku masih sempet nangis gitu karena perihal ini. Aku lagi kerja nih, terus ibu aku ingetin aku buat makan, terus dia anterin makanannya ke tempat kerja, terus dia bilang kayak gini, makan yang banyak biar nggak sakit. Terus aku bukannya senang, bukannya apa ya, ada pemikiran hal yang mungkin tadi pikirin Kak Loli, justru ya Allah, bisa nggak ya gitu kan kalau suatu saat nanti aku kehilangan dia, bisa nggak ya aku sekuat ini gitu, sekuat itu kan. Karena di posisi yang masih ada aja di dunia, di posisi yang aku masih komplit lah gitu kan, orang tua ada, tapi rasanya itu kayak takut banget kehilangan gitu kan. Aku setiap hari yang dipikirin itu, setiap malam itu aku tuh mikirin ini, ya Allah, lancarkanlah rezeki orang tuaku, sehatkan ia, panjangkan umurnya kan. Karena biarkan aku yang pergi duluan, jangan dia ya Tuhan, gak tahu kan. Karena Di sisi lain, Rasman Arif Nasution pun meyakini Loli tidak akan berpengaruh dengan pernyataan Nikita Mirzani. Nggak akan ngaruh juga ucap Rasman Arif Nasution saat diwawancarai. Sebelumnya, Nikita Mirzani mengaku akan tetap mendoakan Loli sebagai anak kandungnya. Di dalam pesannya, dia mengungkapkan rasa cintanya kepada Loli dan mendoakannya agar tenang bersama pilihan hidupnya. Hari ini Ami ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin sulit, akan tetapi Ami yakin ini adalah yang terbaik buat kamu, ujar Nikita Mirzani. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Jadi ya semoga aja anak-anak di sana yang diperlakukan seperti itu sama Buat Loli, salam dari anak yang ditinggal ibunya meninggal dari kelas 4 SD. Kita berjuang di jalanan sendiri, berjuang mencari kehidupan sendiri. Loli, sadarlah bahwa yang dirindukan ketika ibu kita meninggal, ketika ibu kita tiada, yang kita rindukan adalah satu hal, yaitu cacian dan makian ibu. Kenapa? Setelah kita dewasa, kita sadar cacian dan makian ibu itu adalah hal terbaik untuk kita, untuk kebaikan. Karena seorang ibu pasti sangat protek terhadap kita, karena dia takut kehilangan anaknya, karena dia begitu cinta terhadap anaknya, dan rasa cinta itu begitu besar terhadap anaknya. Serta cacian dan makian itu akan kita rindukan ketika kita dewasa. Cacian itulah yang kita rindukan, bukan tentang kebaikannya saja Loli yang kita rindukan, tetapi setelah dewasa baru kita tahu, kita ingat, dan kita baru sadar ternyata apa yang dilarang, apa yang diprotek seorang ibu adalah sesuatu kebenaran. Karena semata-mata dia takut anaknya hancur, takut anaknya terjerumus yang tidak-tidak. Seperti kondisi kamu sekarang itu adalah hal yang menghancurkan diri kamu, adalah diri kamu sendiri, bukan ibu kamu. Karena kenapa? Karena persepsi dan pandangan kamu yang tidak mau dikekang oleh seorang ibu yang begitu protek terhadap kamu. Ketika kamu dewasa, ketika kamu punya anak, baru kamu sadar apa yang dilakukan ibumu akan kamu lakukan juga. Ketika kamu menjadi yatim seperti saya, sudah tidak ada ibu, kamu pulang ke rumah saja, rumah itu terasa hampa. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, kamu tidak menemukan sosok yang indah, sosok seorang ibu yang kita rindukan. Yang terakhir, pengacara Rasman Arif Nasution tak main-main untuk mengadopsi Loli, anak Nikita Mirzani. Kuasa hukum Fadel Bajideh ini pun mengungkapkan kelanjutan proses adopsi Loli. Kalau adopsi saya sudah diberikan bahan yang oleh Kementerian PPA. Kalau adopsi, terus saya akan bersurat ke Ombudsman. Saya akan mendatangi Kementerian Sosial. Nanti kami akan berdiskusi di sana, kata Rasman Arif Nasution. Dan kita sedang menyiapkan draft permohonan di Pengadilan Agama agar Loli ini bisa diadopsi minimal sampai dia dewasa, kata Rasman. Rasman memang bersedia untuk mengadopsi Loli sesuai dengan kemauan Loli sendiri. Meskipun di tengah kasus seperti ini, Rasman tak pernah terbebani dengan permintaan dari Loli, anak Nikita Mirzani tersebut. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian?
Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.